Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini merupakan kajian perdana kita di tempat yang baru ya. Seperti yang telah disampaikan kemarin, boyongan ke tempat ini, dan ini semua masih berantakan ya, lelah, capek, ngantuk, bercampur semuanya, ngurusi barang segini banyak ya. Tadi pagi aku itu ba'da sholat Jum'ah ya, yang beberapa waktu ini, beberapa ya hari-hari lalu itu aku tersita waktuku untuk ngurusi boyongan sehingga jarang membuka media sosial, baik itu YouTube, baik itu WA maupun Facebook ya. Cuman kalau memang ada waktu senggang, curi waktu itu sekali-sekali. Jadi itu pun tidak begitu fokus memperhatikan. Tadi itu pada sholat subuh, aku coba buka-buka Facebook itu kok banyak konten yang memuat tentang peringatan, khususnya peringatan Isa Al-Masih, yaitu wafatnya Isa Al-Masih ya. Waktunya telah telah telat ya, Jumat kemarin tanggal 2 Pon ya. Pon itu pasaran Jawa ya, begitu cara orang Jawa meniteni atau menandai waktu itu ada pasarannya ya. Kemarin jatuhnya pada Jumat Pon ya, tanggal 2 April 2001 ya. Maksudnya 2021. Dan tertulis di almanak seperti ini, aku sampai cross check tadi ya. 2 April wafat Isa Al-Masih ya. Jadi namanya jelas wafat Isa Al-Masih ya. Nah, ini untuk teman-teman Kristen yang blow on, yang aku bilang ya, karena nggak semuanya juga blow on ya. Yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa dalam dalam Al-Qur'an, maka matanya itu bisa difokuskan ke sini. Ini masih tertulis Isa Al-Masih ya, bukan Yesus. Ya. Artinya apa? Kalian perlu untuk mencari lebih tahu lagi atau menghilangkan pemikiran-pemikiran yang keliru itu, bahwa Yesus itu bukan Isa Al-Masih hanya sekedar untuk membela sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibela karena itu sebuah kesalahan. Ya. Yang benar itu ya Yesus itu ya Isa Al-Masih, ya Abraham itu ya Ibrahim. Kalau itu sesuatu yang berbeda, ya Anda tidak perlu masuk ke dalam kajian-kajian comparative religion gitu aja. Jadi semoga ini bukan menu kita, hanya aku menjelaskan mumpung ada, supaya semoga blow on yang kalian pegang selama ini itu dibuang jauh-jauh lah ya, nggak begitu menjadi tidak begitu bernilai karena kebloonan itu dipertahankan untuk membela sesuatu yang memang salah ya. Apakah kita akan mengatakan bahwa Abraham itu bukan Ibrahim kan? Jadi kacau. Oke. Jadi ini sifatnya insidental ya, karena memang waktunya sudah berlalu Jumat kemarin. Cuman kan aku berpikir eman-eman atau sayang ya kalau nggak kita berikan kajian tentang seputaran peristiwa penyaliban Yesus ini, di mana memang penyaliban Yesus ini menjadi sesuatu yang menarik sekali ya, yang tidak menarik untuk tidak didiskusikan, karena kehadiran Islam dengan Al-Qur'annya begitu tanpa basa-basi mengatakan dengan jelas bahwa bukan Yesus yang tersalib, dan itu bisa kita diskusikan di lain waktu. Oke, sedangkan yang akan aku diskusikan kali ini adalah kita mengambil tajuk ya, melawan ini di sini ya, melawan sejarah
Via Dolorosa, Via Dolorosa. Ya, ini judul kajian kita. Melawan sejarah Via Dolorosa. Suatu peristiwa mempunyai beberapa sejarah yang diterima oleh publik itu biasa, ya. Jadi aku menyuguhkan kajian pada kalian kali ini adalah tajuknya melawan sejarah Via Dolorosa. Ya. Aku berbicara tentang novum dulu. Ya, kita sedikit belajar hukum lah ya. Apa sih novum itu? Kalau kita tanya kepada mereka praktisi hukum, novum itu adalah sebuah bukti baru. Gampangnya begitu. Yang lalu dengan bukti baru itu kita bisa mengajukan PK atau peninjauan kembali atas sebuah keputusan pengadilan yang telah diputuskan. Itu namanya novum, ya. Jadi dia bukti baru. Jadi meskipun perkara itu sudah diputuskan, kalau kita punya bukti baru yang itu bisa meringankan, ya, bagi siapa saja yang telah dijatuhi hukuman, itu bisa kita ajukan peninjauan kembali dan itu sah secara hukum legal, ya, aturannya diperbolehkan. Itu namanya novum, ya, bukti baru. Oke, sekarang Via Dolorosa, kita sering mengatakan viatol itu. Apa sih via itu, ya? Via itu sebetulnya gampangannya ya jalan yang dilalui, itu ya. Via itu jalan, ya. Sedangkan Dolorosa itu penderitaan, kesengsaraan, ya. Bisa dua itu. Itu bahasa Latin, ya, bahasanya orang Roma. Jadi Via Dolorosa adalah jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Itu bisa polisemi, ya. Polisemi dari Dolorosa itu bisa penderitaan, bisa juga kesengsaraan. Tinggal pilih mana yang kamu suka. Ini Via Dolorosa, ya, sebuah jalan di kota Yerusalem. Ingat, ya, masukkan dalam ingatanmu sebuah nama kota Yerusalem yang kemarin sudah aku bahas tentang ada nggak nabi dari bangsa Arab itu, ya. Aku sudah sedikit, nanti ini akan terkait ke sana juga, ya. Ingat sebuah kota Yerusalem, ya. Via Dolorosa merupakan sebuah jalan di kota Yerusalem kuno, ya. Yerusalem kuno, ya, jadi dulu Yerusalem dulu. Jalan ini adalah jalan yang dilalui Yesus memanggul salibnya dari ruang pengadilan, ya, menuju ke Bukit Golgota, tempat di mana dia akan dieksekusi, ya. Jadi itu ada yang bilang Bukit Kalvari atau Golgota, itu dua nama yang berbeda merujuk pada satu tempat yang sama. Silahkan mau pilih mana, apa Bukit Kalvari atau Golgota. Ini jalurnya berkelok-kelok, ya. Dari jalan yang berkelok-kelok itu menuju arah barat, ya, yang disebut Gereja Makam Kudus. Itu telah menjadi tujuan utama apabila kita mengadakan wisata religi ke sana, dan itu ada 14 titik, ya, yang itu dicatat sebagai momen-momen yang sangat-sangat, ya, menderita lah, ya, begitu, ya, sangat-sangat menderita. Dan kalau kalian punya waktu, ya, main-main ke kota Kediri, kalian boleh minta guide, ya, untuk menuju Gua Maria di daerah Posarang Kediri sana, yaitu naik, ya, di atas bukit, ya. Nanti di situ kalian bisa lihat titik demi titik itu ada ceritanya sampai nanti naik ke atas bukit, ya. Aku pernah masuk ke sana kira-kira 15 tahun yang lalu, ya, di daerah Posarang Kediri. Sama seperti ini, ya. Via Dolorosa itu ada apa? Titik-titik salibnya, ya. Di saat ini momen apa itu semuanya ada 14 titik, ya. Oke.
Biasanya ini setiap hari Jumat suatu proses yang dilakukan ini biasanya dari teman-teman kita yang Katolik ya. Kalau yang Protestan saya belum pernah tahu ya. Mereka mengadakan teatrikal bagaimana proses Via Dolorosa ini disuguhkan kembali kepada publik untuk mengingat kembali penderitaan Yesus itu ya. Jadi memikul salibnya itu teman-teman Katolik biasanya yang membuat teatrikal seperti itu. Kita tidak berbicara tentang perbedaan antara laporan yang diberikan oleh Matius, Markus, dan Lukas itu berbeda dengan laporan yang diberikan oleh Yohanes ya. Di dalam pelaporan Injilnya, Yohanes itu tidak pernah menyebutkan sebuah nama, Simon dari Kirene, bukan Simon Petrus ya. Hati-hati kalau baca sejarah itu ada nama-nama yang sama. Yang aku maksud Simon dari Kirene ya. Itu tidak ada. Yang ada itu di Matius, Markus, Lukas. Yohanes tidak ada. Di Yohanes itu Yesus memikul salibnya sendiri. Sedangkan di Matius, Markus, Lukas, dan ya sudah dari tiga itu, Matius, Markus, dan Lukas, ada sosok yang dipaksa untuk membantu Yesus memikul salib. Di tengah jalan ada orang diambil dan dipaksa, dan dia bernama Simon dari Kirene, maka disebut Simon Kirene. Kita tidak dalam membicarakan pertentangan ayat-ayat itu ya. Itu menarik untuk kita bicarakan, tapi setidaknya kita tahu peristiwa-peristiwa penyaliban Yesus itu memang seasik untuk didiskusikan karena di dalamnya banyak pertentangan-pertentangan yang itu sebetulnya harus diselesaikan dulu. Jadi tidak terlalu berlebihan kalau Al-Quran mengkritik tentang penyaliban itu ya. Dari laporan-laporan masing-masing penulis atau pengarang Injil ini juga beda-beda banget. Dan kita tidak tahu apakah mereka menggunakan sumber data yang berbeda sehingga laporannya juga beda-beda. Oke. Sekarang gini. Peringatan itu dilakukan pada waktu Paskah ya. Paskah itu adalah Paskah Yahudi tentunya, bukan Paskah seperti Kristen sekarang ini. Ya. Bukan. Paskah Yahudi itu dalam kerangka memperingati pembebasan atau bebasnya mereka dari jajahan Firaun ya, yang menjajah mereka menjadi budak di tanah Mesir ya, atas sebuah kepemimpinan yang berhasil dari Musa sehingga bangsa Israel terbebaskan. Ya seperti waktu-waktu sekarang inilah namanya aja Paskah itu memperingati hari kemerdekaan gitu. Hari kemerdekaan. Bagaimana sih kalau bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya? Kan hiruk pikuk ya. Semua masyarakat dari seluruh pelosok itu datang memenuhi kota untuk memperingati hari kemerdekaan. Dan pada saat itu semangat nasionalisme itu pasti bangkit dan membara. Bagaimana kita terbayang leluhur kita dijajah penderitaan sekian lama ya. Itu kan membangkitkan nasionalisme kita. Begitu juga pada waktu Paskah, kan menjelang Paskah ini penyaliban ini ya. Semua masyarakat Israel itu tumpah ruah menuju Yerusalem. Mereka akan memperingati hari kemerdekaan mereka. Tentunya nasionalisme mereka itu sedang bangkit, gitu ya, sedang bangkit. Ini yang perlu dipahami dulu ya, sedang bangkit ya. Sekarang kita berbicara sesuatu yang aneh ya. Sesuatu yang aneh ya. Biasanya dalam sebuah kekuasaan yang sampai kini pun masih berlaku, ketika seseorang divonis mati itu tidak serta-merta
eksekusinya dilaksanakan. Enggak seperti itu. Dan sekarang kan tidak seperti itu. Enggak mungkin jam 9 ya, vonisnya itu turun, seseorang itu dieksekusi mati, lalu nanti katakanlah jam 12 pelaksanaan eksekusi. Enggak seperti itu kan. Sekarang yang terjadi di kita kan tidak seperti itu. Dan itu kita warisi dari budaya-budaya pengadilan terdahulu. Itu loh. Bukan yang ujuk-ujuk kita bikin aturan main seperti sekarang ini. Bukan begitu. Artinya dahulu pun ya, pengadilan itu ya sebinatang-binatangnya manusia kan juga ada rasa ya, yang disebut dengan beradab ya, dengan adab. Dahulu pun tidak serta-merta orang diadili langsung dieksekusi pada hari itu juga. Enggak. Itu biasanya ada jeda waktu antara putusan eksekusi itu berjarak. Hari ini dia diputuskan oleh pengadilan si A, si B, atau si C dihukum mati. Nah, nanti ada jeda waktu antara jatuhnya keputusan itu dengan pelaksanaan waktu eksekusi. Itu ada jeda waktu. Tidak langsung dilaksanakan ujuk-ujuk, ayo wes. Nggak begitu. Cuman kalau kita lihat, kita baca dari 4 Injil kanonik itu, yang dialami Yesus itu melanggar keumuman. Betul ya. Melanggar keumuman. Karena apa? Melanggar keumuman. Begitu diputuskan, begitu dieksekusi. Jarak antara keputusan mati dan eksekusi mati itu jaraknya itu relatif sangat pendek sekali. Bahkan bisa dibilang tidak ada jarak lah. Karena itu biasanya harus lama, jaraknya harus panjang. Karena apa? Diharapkan ada novum yang tadi aku sudah jelaskan. Sehingga bisa merubah keputusan. Tetapi kenapa? Nah, kenapa kok begitu diputuskan langsung dieksekusi? Karena memang inilah bahayanya ketika politik itu sudah main mata dengan kekuasaan. Ya, politik bermain mata dengan kekuasaan itu berbahaya. Berbahaya lagi ketika itu menyeret agama masuk ke dalamnya. Jadi teologis dan politis dibumbui kekuasaan, itu kalau main mata itu bisa berbahaya. Kita tahu penguasa secara politis itu ada di tangan Romawi lewat perwakilannya ya, Pontius Pilatus. Tapi kekuasaan teologis ada di tua-tua Yahudi. Yang mereka tidak mau zona kenyamanannya ya, kewibawaannya di masyarakat Yahudi itu digeser oleh Yesus. Mereka bilang, siapa lu anak kemarin sore? Dan mereka sudah main mata. Bahkan di pengadilan itu Pontius Pilatus itu tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tapi karena menuruti ya, apa maunya Yahudi tengah ini, maka dia dijadikan orang yang pesakitan, dijatuhi hukuman mati. Kalau kita baca berdasarkan apa yang tekstual dari Bible, Pontius Pilatus itu tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi dia, nah ini seharusnya kita jeli membaca. Ada behind screen. Kenapa Pontius Pilatus kok menuruti maunya Yahudi tengah itu, bahwa bagaimanapun targetnya Yesus harus mati. Padahal dia punya kekuasaan untuk menggagalkan hukuman itu. Dia punya otoritas penuh. Ini yang kadang-kadang tidak dibaca oleh pembaca-pembaca Bible, baik dari kalangan apapun, bahwa sebetulnya sami mawon Pontius Pilatus sebagai wakil dari penjajah tidak mau ada tokoh baru yang itu bisa mempersatukan umat Yahudi yang notabene bangsa Israel, yang itu bisa mengganggu eksistensi Romawi sebagai penjajah atas bumi Israel. Itu loh. Jadi sebetulnya podo wae ini antara tua-tua Yahudi yang tengik dengan penjajah Romawi yang brengsek ini. Podo wae, cuman kan Romawi pindah
pintar bersandiwara, seolah-olah dia hanya melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Padahal dalam hatinya dia sendiri menghendaki Yesus harus mati sebagaimana yang dikehendaki oleh tua-tua Yahudi yang tengik-tengik ini, begitu. Ya. Oke, sekarang kita bicara tentang via dolorosa, bukan via dolosa ya. Kadang-kadang ya inilah. Kadang-kadang apa yang diucap dan yang ditulis beda. Kadang-kadang apa yang mau diucap dalam hati diucap beda ya. Seperti kemarin tentang aku mohon dimaafkan ketika menjelaskan tentang ahadun ya. Yang aku katakan bahwa itu fi'il amr, pada sebetulnya itu adalah isim fa'il ya. Terjadi, tapi sudah aku ralat, mohon diperhatikan itu. Dan sepertinya teman-teman Islam, khususnya teman-teman Kristen apalagi, teman-teman Islam tidak memperhatikan itu ya. Ya perhatikan supaya kamu juga nggak goblok gitu loh, supaya kamu bisa menjelaskan. Ini aku lihat komennya nggak ada yang memperhatikan, padahal itu penting loh. Aku sampaikan itu karena itu penting, sehingga ketika kamu ditanya, kamu bisa menjawab dengan ilmiah. Jangan kamu hanya mengkritik ya. Trinitas itu, Tritunggal itu tidak ada di dalam Bible. Nanti kalau kamu ditanya, memangnya tauhid itu ada di dalam Al-Quran. Lah kamu kalau nggak ngerti, seperti yang aku jelaskan kemarin yang disebut dengan tasrif itu pemecahan kata, bahwa tauhid itu berakar dari ahad. Ya mampus kamu. Tapi aku lihat pemecah, kalau yang Kristen itu dasar tegar tengkuk ya biarin aja kan. Orang sudah dijelaskan seperti itu masih tanya saja. Ya memang kerjanya bukan mau menerima kebenaran, tapi mau membantah kebenaran. Yang aku prihatinkan, yang Islam ini loh, dari komennya itu aku lihat nggak ada yang menyinggung itu, ya. Padahal kamu ngaji di mana-mana pun belum tentu kamu dijelaskan seperti itu. Ada yang menjelaskan bagaimana tauhid itu merupakan tasrif dari ahad. Bagaimana ahad itu punya polisemi antara satu secara numerik bilangan dan penyatu sebagai pelaku. Pernah nggak kamu ngaji dijelaskan sama guru-guru ngaji? Jadi kalau lihat video itu diperhatikan supaya goblokmu itu hilang. Ya. Oke. Melawan sejarah via dolorosa, betulnya rusa. Ya. Itu begini. Selama ini yang kita terima, ya makanya aku tulis melawan sejarah via dolorosa. Ya. Itu Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus, kalau kita lihat itu teatrikalnya dari teman-teman Katolik itu kan dibawa dari ruang pengadilan sampai ke Bukit Golgota, itu kan melaku itu bahasa Jawa, berjalan. Kalau orang Batak bilang mardalan-dalan ya. Itu berjalan dan sepanjang jalan itu digampari ya. Digampari habis-habisan, disiksa, dipukul, ditendang, diludahi, sembarang lah. Yang benar-benar di luar peradaban ya. Yang tidak beradab lah. Yang itu nanti bisa kita bahas secara khusus, apa benar sih penderitaan yang melampaui batas atau yang bisa kita bilang tidak beradab itu membangun sebuah keselamatan kan? Atau bagaimana sebuah keselamatan itu dibangun atas ketidakberadaban, itu logikanya di mana? Tapi itulah nanti kita diskusikan apakah benar salib itu sebuah upaya penebusan dosa ya. Oke, sekarang aku bacakan lintasan peristiwanya ya. Begini. Ditinjau dari sudut-sudut tokoh Yahudi ya. Ini tidak mengherankan ya. Ya. Mereka takut ada hal-hal baru, ada novum ya. Sehingga supaya novum itu jangan sampai muncul, sikat aja, langsung dieksekusi secara kilat itu ya. Kalau Pontius Pilatus ya apalagi ini kan serigala berbulu domba ini ya, jahat juga ini, brengsek juga ini, sama aja sebetulnya, sami mawon ya. Mereka sama-sama tidak menghendaki adanya novum ya,
tidak menghendaki novum. Jadi Pontius Pilatus juga tidak berusaha mengerem, karena kalau dia mau mengerem sebetulnya digagalkan aja kan bisa. Orang dia punya kuasa, tidak ada bukti kan Yesus melakukan sebuah kejahatan yang sehingga dia layak dihukum mati, atau dalam bahasa hukum disebut corpus delicti ya. Aku mau muat kajianku beberapa tahun lalu tentang corpus delicti, tapi suaranya kurang bagus, masih aku pertimbangkan aku muat nggak ya. Corpus delictinya itu tidak ada. Bukti sebuah kejahatan telah dilakukan Yesus sehingga dia layak untuk dihukum itu tidak ada. Corpus delicti inilah nanti yang diputar oleh Paulus untuk membangun soteriologi salib. Di situ brengseknya. Gitu. Ya. Terus sekarang kita berbicara tentang jalan yang dilalui ya. Begini. Rute pemikulan salib ini selalu dipilih dengan jarak yang sejauh mungkin ya. Ini relatif ya, karena sejarah aku juga belum pernah ke sana ya. Nah, nanti kalau ada sayapku aku bisa terbang sana untuk tak ukur ya. Karena sejarah ada yang mengatakan 1 kilometeran, ada yang mengatakan 600 meteran taman yang benar jarak daripada gedung pengadilan ke Bukit Golgota itu ya. Ya, nggak tahu lah mana jarak yang benar, cuman yang literatur yang ada seperti itu ya. Sekarang gini, kan itu diarak. Oh ya, istilahnya diarak. Yesus itu kan diarak ya, diarak. Ada beberapa pendapat seperti ini. Agar sebanyak mungkin orang bisa melihat penghukuman penjahat itu dan lalu takut untuk berbuat jahat ya. Bahkan ini sebetulnya sangat merendahkan Yesus. Kalau istilahku, Yesus direndahkan sampai ke titik nol. Sampai nanti aku tulis yang banyak Kristen-Kristen yang nggak terima. Tapi kalau nggak terima, ajukan aja debat di antara kita. Tentukan, jangan kamu ngoceh aja mulutmu, ya. Bikin momennya di mana? Di kampus aku mau. Pilih siapa untuk berhadapan dengan aku. Bahwa Yesus itu disalib dalam keadaan telanjang. Itu aku pertahankan secara akademis. Jangan mulutmu ngoceh-ngoceh aja tapi nggak jelas jeluntrungnya. Kamu goblok nggak pernah baca kitabmu itu apa? Ya, aku bukan orang yang sembunyi-sembunyi tanpa identitas. Jelas, WA aku ada, hubungi aku. Aku bukan orang yang bersembunyi. Bahwa Yesus itu disalib telanjang dan aku sudah unggah videonya. Ya. Makanya aku kalau ada yang komentari nggak tak komentari karena itu kacangan, nggak level untuk aku komentari. Kalau memang ada yang mau berdebat, ayo bikin, kamu panitianya bikin. Siapa yang harus berhadapan dengan aku, tentukan. Jadi ya jangan ngoceh nggak karuan. Ya, oke. Jadi agar sebanyak mungkin seperti begini loh, seperti penghukuman pancung ya. Misalkan orang membunuh itu harus dibunuh. Jadi hukum Torah itu masih diberlakukan dalam Islam. Nyawa ganti nyawa itu meskipun dalam Islam akhirnya kalau kita mau mengampuni itu bisa. Tapi kalau ahli warisnya tidak mau mengampuni, ya nyawa ganti nyawa. Kalau dia membunuh dia harus dibunuh, dan pembunuhan itu disaksikan publik ya. Itu menjadi sebuah education supaya publik tahu, you jangan berbuat bajingan, nanti you seperti ini gitu loh. Tapi ini kan jelas memang dia bajingan, membunuh orang itu harus dibunuh. Tapi Yesus itu corpus delictinya nggak ada, nggak ono corpus delictinya. Dia tidak punya alasan untuk diperlakukan sama sekali tidak beradab seperti itu, nggak ada alasannya. Gitu ya. Maka pemikir-pemikir kekristenan mengatakan ya bahwa seperti apa yang ada di dalam perspektif Islam itu dipertontonkan supaya orang shock terapi gitulah ya. Tapi kan kita berpikir shock terapi apa? Memangnya Yesus melakukan kejahatan? Aneh. Terus ada lagi William Berkeley ya mengatakan seperti ini. Jadi jalan panjang itu supaya semakin lama jarak tempuh ya, jarak tempuh semakin lama dan itu ditonton publik ya. Itu untuk mendapatkan sebuah probability, sebuah kemungkinan
memberikan kesempatan supaya ada orang yang menghadirkan novum. Gitu loh. Ya. Menghadirkan novum. Sehingga keputusan untuk mengeksekusi itu bisa meskipun tidak dibatalkan secara exactly, tapi setidaknya ditunda dulu. Atau PK lah, peninjauan kembali sebetulnya duduk permasalahannya seperti apa. Begitu. Ya. Jadi ada dua pemikiran yang berbeda ya. Dalam perspektif kekristenan, para teolog-teolog Kristen mengatakan itu hampir sama yang dilakukan dalam perspektif Islam. Ditontonkan ya, di depan publik diramaikan untuk membuat efek jerah supaya orang tidak melakukan kejahatan lagi ya. Cuman kan aku bilang seperti tadi, permasalahannya apabila yang terpidana itu memang benar-benar salah sih ya memang tidak ada masalah. Cuman masalahnya kan korpus deliktinya Yesus ini ndak ono. Begitu. Tapi oke lah, itu kita sampingkan. Berikutnya, William Barclay itu tidak mengatakan demikian. Bukan untuk contoh supaya memberikan shock terapi. Itu tidak. Si Pak Barclay William ini, seperti yang aku bilang tadi, semakin panjang jarak waktu, ya, berhubungan dengan jarak tempuh juga, itu untuk memberikan kesempatan semoga dengan harapan adanya orang yang bisa memberikan novum. Cuman ini kan agak janggal. Kalau misalkan memberikan, untuk apa novumnya ditunggu, orang eksekusinya sesegera mungkin aja, itu sebuah kejanggalan kok. Dan Pontius Pilatus itu nanti ada istilah cuci tangan dia kan. Pontius Pilatus itu punya kuasa penuh loh. Dia bisa menentukan jalannya pengadilan itu sebagaimana mestinya. Artinya kalau memang Pontius Pilatus mau, sejak awal bisa ini digagalkan. Tapi kan dia tidak mau. Lalu untuk apa? Dieret-eret, diarah dalam waktu yang panjang. Semoga diharapkan adanya novum baru. Sedangkan Pontius Pilatus sebetulnya tanpa novum pun bisa menggagalkan pengadilan itu. Ya. Tetapi kesamaan yang ada daripada pemikir-pemikir Kristen, ya, dan William Barclay itu adalah, meskipun tadi aku bilang ada yang bilang 600-an meter, ada yang bilang 1 kiloan meter, nggak tahu berapalah jarak tempuh itu relatif memang, tetapi bisa dikatakan cukup panjang, ya. Ya, kalian bayangkan jarak tempuh 1 kilometer kalau memang lenggang kangkung sih nggak masalah. Ini digebuki loh sepanjang jalan. Jangan kamu bilang, oh cuma 1 kilometer, oh cuma 600 meter. Ini bukan seperti kamu jalan sehat, itu bukan. Ini orang digampar, digebuki, ya. Dalam kurun itu, ya, mereka antara pemikir Pak William Barclay ini, peneliti dan pemikir ini, dan teman-teman Kristen, ya, teolog-teolog Kristen, mereka menempuh waktu yang menurut mereka cukup panjang. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadinya waktu yang ditempuh dari mulai pengadilan sampai ke Bukit Golgota itu relatif cukup panjang, disepakati oleh Pak William Barclay, ya. Ini bahasa apa namanya? Bahasa Inggris ini, ya. Barclay namanya, William Barclay, dan teolog-teolog Kristen itu tidak ada perbedaan pendapat, mereka setuju di situ. Oke. Sekarang aku akan mengatakan begini, ya. Antara Rom, ya, yang diwakili oleh Pontius Pilatus, dan tua-tua Yahudi, ini mereka sudah bersepakat, ya, Yesus harus mati, ya, dengan tujuan, ya, Rom ini untuk melanggengkan jajahannya, yang ini untuk melanggengkan eksistensinya di depan publik Yahudi, ya. Sudah zona kenyamanannya jangan terganggu oleh Yesus, ya. Mempertahankan zona kenyamanan, ya.
Sebetulnya sama aja orang dua ini. Ya. Mereka sudah bersepakat, Yesus ini harus mati. Ini nggak ada masalah. Yang jadi masalah, Yahudi ini kan ada akar rumput. Ya. Akar rumput. Ya. Akar rumput. Kira-kira akar rumput ini setuju nggak sih dengan keputusan Yesus harus dihukum mati ini? Dia setuju nggak? Setuju nggak? Ya. Yahudi akar rumput ini setuju nggak sih dengan keputusan yang sudah mereka ambil, Yesus harus dihukum mati? Setuju nggak? Mungkin setuju, mungkin tidak. Nah, sekarang untuk memilih setuju dan tidak setujunya, mari kita lihat. Pada waktu itu jelang Paskah. Graito, di sini nampak. Paskah ya. Paskah. Pada saat itu jelang Paskah. Apa sih Paskah itu? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Hakanya masih nampak. Oke, hari kemerdekaan. Sudah, Bapak cerita aja. Ya. Bapak ambilin tisu nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah. Sepertinya belum nampak. Kalau ada Mbak sini, kalau nggak ada sudah. Oke, aku tak cerita aja dulu ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ada yang bilang papernya, Gus, masitunya ditampilkan dong gitu. Kamu mau? Kenapa Le? Malu dia, nggak mau katanya. Jadi gini, pada waktu itu sedang Paskah, ya, hari kemerdekaan. Atas mereka terbebasnya dari penjajahan si jahat Firaun di tanah Mesir, ya, yang dikomandani oleh Kanjeng Nabi Musa. Sekarang kembalikan, ya, konsentrasikan keingatanmu itu dalam kebangsaan kita ketika kita 17 Agustus, ya. 17 Agustus itu kan kita hiruk pikuk ya. Memperingati hari kemerdekaan kita hiruk pikuk. Dan ketika konsentrasi massa terkumpul dengan adanya pawai-pawai seperti itu nasionalisme kita kan bangkit itu, atau titik didih itu kalau kalian orang eksak bagian pertambangan mesti tahu namanya oktan ya. Oktan itu titik didih ya. Titik didih itu sedang memuncak kan. Bayangkan kita berhadapan dengan bangsa lain yang bikin kita tidak punya harga atau kehilangan harga diri. Itu jangan main-main di situ. Kita bisa melakukan apa saja selama itu menyinggung harkat kebangsaan kita kan. Dan itu familiar, itu natural seperti itu. Ya. Nah, begitu juga waktu Paskah, ya. Paskah Yahudi nih ya, bukan Paskah Kristen. Mereka itu ngumpul semua di Yerusalem memperingati hari kemerdekaan mereka. Ya, terkonsentrasi. Ya. Sekarang coba tarik ke suasana hatimu. Nasionalisme mereka bangkit nggak ketika mereka memperingati hari kemerdekaannya? Ya tentu bangkit kan, sama yang seperti kita rasakan ketika kita 17 Agustus. Gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah, ya, kalau kita lihat cerita-cerita sejarah yang ada, Yesus itu dieret-eret di depan publik, ya, dengan waktu yang sekian lama, relatif panjang, jarak tempuh relatif panjang yang telah aku uraikan tadi. Itu di depan bangsanya loh. Di depan bangsanya Yesus dieret-eret, diperlakukan tidak beradab ke titik nol seperti itu. Di depan bangsanya yang sedang mendidih oktan nasionalismenya. Sementara yang melakukan itu adalah kekuasaan Romawi yang notabene penjajah. Menurut logika kalian, apakah itu tidak diperhitungkan oleh Romawi dan tua-tua Yahudi
Sehingga mereka membiarkan peluang terjadinya pemberontakan. Karena apa? Akar rumput belum tentu setuju. Kalaupun secara teologi setuju, secara politis belum tentu setuju. Kenapa? Yesus itu bangsa dia. Diinjak-injak harga dirinya oleh Romawi. Di depan mereka. Apakah mereka tinggal diam? Kalau ada saudaramu, meskipun kamu ada perbedaan tentang dia, tapi dia diganggu, diinjak harga dirinya oleh bangsa lain, kamu diam. Maka terjawab secara psikologis, kita tidak tinggal diam. Jadi sebetulnya aku melawan sejarah yang selama ini dipegang oleh publik, seolah-olah Yesus itu dieret-eret atau diarak. Enggak. Romawi dan Yahudi tidak sebodoh itu. Karena kalau itu ditampilkan, tidak menutup kemungkinan akar rumput akan berubah pikiran, memberontak sehingga penyalipannya gagal. Maka sesuatu yang sangat rasional, ya, sesuatu yang sangat rasional, eksekusi itu supaya mulus, Romawi dan Yahudi itu menempuh jalan bagaimana secepat kilat dia bisa naik di tiang salib. Bukan di eret-eret, bukan diarak-arak seperti itu. Karena ini Paskah, hari Paskah. Cuman masalahnya semua publik sudah terpesona oleh dramatisir Via Dolorosa itu dibuat sedemikian sedemikian kejamnya, dieret-eret. Soal kejam sih kita setuju sama-sama kejam, tetapi teknisnya. Jadi yang aku melawan sejarah Via Dolorosa itu teknisnya. Bagaimana teknik membawa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus dari ruang pengadilan sehingga sampai ke Bukit Golgota sehingga aman eksekusi dapat dilaksanakan. Itu teknisnya bagaimana? Kalau sekarang kan teknis yang diterima publik dia diarak. Kalau menurutku tidak mungkin. Karena akar rumput akan nggak terima. Ini sama-sama bangsanya diinjak-injak oleh bangsa lain di depan matanya ketika mereka nasionalisme sedang tinggi. Tidak mungkin. Maka ada cara lain yang ini tidak pernah diungkap sejarah. Ya, bisa saja dia ditarik oleh kuda, diseret oleh kuda, secepat mungkin naik ke bukit, kemudian dieksekusi. Dan itu cara paling aman, tidak menimbulkan pemberontakan oleh akar rumput. Maka itu aku bilang, melawan sejarah Via Dolorosa. Itu kajian kita kali ini, ya. Tetapi sesuatu yang aku sampaikan lagi bahwa peristiwa ini di Yerusalem. Yang nanti semoga ada waktu, aku kemarin sudah sampaikan sama kalian semua tentang keluhan Yesus atas Yerusalem. Ya. Keluhan Yesus atas Yerusalem. Lihat unggahan terakhir kalau nggak salah, ya, seri ke-6 atau ke-5, lupa aku. Sebelum nanti kita masuk ke seri ke-7 tentang adakah nabi dari bangsa Arab, ya. Di sana aku sudah nukil sedikit tentang keluhan Yesus tentang Yerusalem. Karena peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Pertanyaanku, haruskah ada Yerusalem baru? Sampai ketemu di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.